Alhamdulillah ala ni'amihi al-zahirah wal batinah qadiman wa hadisan ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, pencinta ilmu usul fikih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita membahas pada kesempatan yang telah lalu mengenai al-ahkam, yaitu hukum-hukum, maka pada kesempatan kali ini kita akan coba melanjutkan kajian kita, yaitu mengenai al-amru. Sebelum kita membahas apa yang dimaksud al-amru, maka dalam Al-Quran maupun Al-Hadis akan kita temukan satu konten dari Al-Quran dan Al-Hadis itu berisikan at-talab. Apa yang dimaksud dengan talab? Tolab ini apabila kita terjemah ke dalam bahasa kita sehari-hari, tolab itu berarti tuntutan. Maka tuntutan di dalam Al-Quran itu akan dibagi menjadi dua macam, sebagaimana keterangan yang ada di papan tulis ini. Nah, at-talabu itu artinya adalah tuntutan. Maka tuntutan dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadis nanti akan mengkerucut kepada dua. Satu, ijadul fi'li, dan yang kedua, tarkul fi'li. Ada tuntutan mewujudkan pekerjaan dan ada tuntutan meninggalkan pekerjaan. Yang satu melaksanakan dan yang satu tiada lain adalah meninggalkan. Misalkan kita ambil contoh di dalam Al-Quran, wa'budullaha, dan sembahlah oleh kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sana ada tuntutan, tapi tuntutan mewujudkan untuk menyembah Allah. Lalu kata Allah, wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian menyekutukan sesuatu dengan Allah. Ini pun merupakan tuntutan, tetapi tuntutan untuk meninggalkan perbuatan syirik. Maka tuntutan mewujudkan pekerjaan ini disebutnya al-amru, yaitu perintah. Dan apabila ada tuntutan untuk meninggalkan pekerjaan, maka tuntutan itu disebutnya an-nahyu, yang berarti larangan. Yang akan kita bahas sekarang adalah al-amru. Modal dasarnya kita tahu al-amru ini adalah at-talab, sehingga para ulama usul fikih menerangkan pada kita semua al-amru. Yang dimaksud al-amru itu adalah talabul fi'li minal a'la ilal adna. Tuntutan mengerjakan dari yang atas kepada yang bawah. Misalkan kita ambil contoh dari Allah sebagai Al-Khaliq, Allahu. Maka di sini misalkan makhluk, di sini adalah makhluk. Oleh karena itulah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan misalkan aqimus sholata, dirikanlah sholat. Nah, maka firman Allah Ta'ala aqimus sholata, dirikanlah sholat. Aqimus sholata, dirikanlah sholat. Ini adalah tuntutan mewujudkan sholat. Minal a'la,
dari atas ilal adna kepada yang di bawah, dari Allah sebagai Al-Khaliq, yaitu kepada siapa? Kepada kita manusia, yaitu sebagai Al-Makhluk, dari sang pencipta kepada makhluk ciptaannya. Oleh karenanya aqimus sholata, dirikanlah sholat, merupakan al-amru. Maka modal dasarnya, apakah ayat Al-Quran ini ada al-amru atau bukan? Sebenarnya modal dasarnya cukup sederhana, yaitu perhatikan pada ayat ini ada kata perintah atau tidak. Kalau ada kata perintah, maka itu pasti adalah al-amru, sebab al-amru itu tolabul fi'li minal a'la ilal adna, dan tuntutan mengerjakan itu membutuhkan kepada kata perintah. Misalkan seorang orang tua berkata, "Wahai anakku, bacalah Al-Quran. Wahai anakku, berangkatlah ke sekolah." Maka perlu kepada penekanan, perlu kepada yang namanya perintah. Nah, setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan al-amru, maka mari kita mulai membahas kepada kaidah-kaidah al-amru itu sendiri. Maka yang pertama, al-amru itu mempunyai kaidah. Satu, al-aslu fil amri lil wujubi. Asal pada perintah itu menunjukkan wajib, illa ma dallad dalilu ala khilafihi, kecuali ada dalil yang menentangnya. Untuk jauh lebih mendalam lagi, mari kita coba terapkan kaidah tersebut langsung kepada Al-Quran untuk jauh lebih mudah lagi. Kita hapus dulu yang barusan. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, dulu pada awal-awal pembahasan saya sudah ilustrasikan ada satu rumus baku. Rumus bakunya itu adalah al-aslu ditambah usul fikih sama dengan fikih. Ini rumus. Rumus pokoknya seperti ini. Biar mudah, kita ambil contoh. Allah Subhanahu wa ta'ala tadi berfirman, aqimus sholata. Aqimus sholata, dirikanlah sholat. Maka kita tahu makna dari al-aslu itu salah satunya adalah dalil. Maka kita tulis di sini al-aslu. Al-aslu. Lalu tadi ditambah dengan kaidah usul fikih. Al-aslu fil amri lil wujub illa madala dalilu ala khilafihi. Kita tulis dulu. Misalkan dengan yang warna merah biar jelas, yaitu al-aslu fil amri lil wujubi illa ma dalla dalilu ala khilafihi.
Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, aqimus sholata, dirikanlah salat. Ini sebagai al-aslunya. Kita tulis ini sebagai al-aslu. Lalu ayat tersebut ditambah memakai usul fikih, atau sederhananya ayat tersebut diproses menggunakan kaidah usul fikih, maka nanti produknya itu disebut fikih. Maka kata usul fikih, asal pada perintah itu menunjukkan wajib kecuali ada dalil yang menentangnya. Apakah pada ayat itu ada yang diperintahkan? Ada. Apa yang diperintahkan? Yaitu sholat. Kita tulis tiada lain adalah sholat. Kata usul fikih, kalau ada perintah berarti menunjukkan wajib. Kesimpulannya apa? Berarti sholat itu wajib. Illa madalla dalilu ala khilafihi, kecuali ada dalil menentangnya. Maka inilah yang disebut dengan far'un atau fikih, dan inilah prosesnya yang disebut dengan usul fikih. Nah, jadi kaidah pertama dari al-amru adalah al-aslu fil amri lil wujub illa madalla dalilu ala khilafihi, asal pada perintah itu wajib kecuali ada dalil yang menentangnya. Kita gunakan pada ayat aqimus sholah, maka kesimpulannya adalah sholat itu wajib kecuali ada dalil yang menentangnya. Nah, adakah contoh yang lain? Maka ada, kita gunakan contoh ayat yang lain, tetapi kaidah usul fikihnya tetap yang ini dulu, maka nanti kesimpulannya akan berbeda. Ayat mana? Kita yang gampang saja dulu, yang pendek, yaitu apa? Wa atuz zakata. Wa atuz zakata, dan tunaikanlah zakat. Ini apa? Ini sebagai al-aslu. Ketika ayat Al-Quran ini diproses menggunakan proses usul fikih, kata usul fikih asal pada perintah menunjukkan wajib, illa madalla dalilu ala khilafihi, kecuali ada dalil yang menentangnya. Maka pada ayat ini perintah apa? Zakat. Oh, berarti kita tulis di sini apa? Zakat itu wajib. Kecuali ada dalil menentangnya. Nah, kalau begitu, karena ayatnya adalah tentang zakat, diproses dengan ilmu usul fikih, maka kesimpulannya itu adalah zakat itu hukumnya wajib kecuali ada dalil yang menentangnya. Jadi menggunakan kaidah usul fikih ini bisa saja, silahkan ayatnya mau yang mana saja. Misalkan kita tentang ayat berjihad, wajahidu fi sabilillah, dan berjihadlah di jalan Allah. Kalau memakai kaidah usul fikih yang ini, berarti kesimpulannya apa? Jihad itu hukumnya wajib kecuali ada dalil yang menentangnya. Hadirin ikhwan rahimakumullah, itulah makna dari kaidah pertama al-amru, yang menerangkan kepada kita bahwasanya setiap perintah itu menunjukkan wajib kecuali ada dalil yang menentangnya. Bagaimana cara menggunakan kaidah tersebut? Maka kita sudah membahasnya barusan. Semoga Allah memudahkan lagi bagi kita semua di dalam memahami hukum-hukumnya yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan wasilah ilmu usul fikih. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.